Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu pantun. Adapun tujuan pantun, Ibu berharap anak-anak bisa membuat pantun sebagai salah satu kesenian Indonesia. Pengertian pantun. Ibu akan bahas dulu ya pengertiannya. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Nah, pantun ini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Pantun ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Karena pantun ini merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu. Contohnya ya, Ibu kasih ke anak-anak sebentar. Nah, pokoknya ciri-ciri pantun ini dia terdiri 4 baris. 4 baris, 1 bait, memiliki pola ABAB. Maksudnya ABAB di sini baris pertama, akhiran katanya itu harus sama dengan baris ketiga. Lihat, bermain di taman dengan akur. Ya kan? Kemudian baris ketiga, mari kawan kita bersyukur. Maka itu A untuk polanya. Kemudian baris kedua bersama teman naik jungkat-jungkit, kit. Setelah itu baris keempatnya diakhiri dengan menjaga kesehatan sebelum sakit, kit. Jadi itu polanya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya seperti ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, anak-anakku sekalian, untuk baris ke-1 dan baris kedua ini disebut namanya sampiran, ya, dalam pantun. Kemudian baris ketiga dan keempat itu disebut atau bisa dikatakan itu isi pesan dari pantun yang ingin disampaikan. Ciri-ciri pantun, tadi udah Ibu sedikit jelaskan ya. Yang pertama bersajak ABAB, jadi baris ke-1 dengan baris ketiga akhiran katanya sama. Baris kedua dan baris keempat akhiran katanya sama. Kemudian ciri pantun yang kedua terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Dan yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, ciri pantun itu ada 2 bagian, yang 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris selanjutnya disebut isi. Sekarang ciri-ciri jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Ada pantun anak. Ini berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Kita kasih contohnya ya. Nah, ini sampirannya nih. Pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Isinya, ayo teman main kejar-kejaran, badan sehat, hati pun riang. Ini pantun anak. Ada lagi yang kedua, pantun orang muda. Yaitu tentang kehidupan masa muda. Bisa berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, ataupun tentang perjuangan meraih cita-cita. Ini contohnya ya. Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik, suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Ya, jadi ini contoh pantun orang muda. Sekarang yang ketiga, pantun orang tua. Nah, pantun orang tua ini agak sedikit berbeda ya. Biasanya dia ini berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Contoh pantun orang tua, burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Maaf. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Ya, anak-anak. Itu jenis pantun berdasarkan usia. Jadi ada pantun anak, pantun orang muda, pantun orang
tua. Sekarang kita bahas jenis pantun berdasarkan isi. Ada 4 ya. Yang pertama pantun nasihat. Nah ini pantun nasihat ini berisi anjuran, ajaran, hal-hal yang baik bagi banyak orang. Contoh ya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Ini pantun nasihat. Ada lagi pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini biasanya digunakan untuk berbalas pantun, permainan berbalas pantun. Contoh, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Nah, ini pantun teka-teki serunya di sini. Nanti temannya berbalas dengan memberikan jawaban, tapi dikemas dengan bahasa pantun. Selanjutnya pantun jenaka. Nah, ini pantun jenaka mungkin anak-anak sering ya. Namanya jenaka berarti berupa candaan untuk membuat orang tertawa. Contohnya seperti apa? Nah, berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata kamu yang belum mandi. Ayo, anak-anak udah mandi semuanya? Semoga kalian menonton video ibu ini udah pada mandi semuanya. Selanjutnya, pantun berdasarkan isi yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan ini adalah pantun yang mengibaratkan sesuatu, terkadang juga berisi tentang peribahasa. Contohnya ya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Seperti itu ya. Jadi jenis pantun berdasarkan isi ada 4, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun kiasan. Nah, anak-anakku sekalian, ini perbedaan pantun dan syair ya. Kalau pantun tadi terdiri dari 4 baris. Bersajak ABAB, tiap baris terdiri 8-12 suku kata, dan memiliki isi terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan syair sama, terdiri dari 4 baris, tapi dia bersajak A, 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 A. Artinya di belakang pengucapan katanya sama semua. Kemudian tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata ini sama ya. Nah, semua baris merupakan isi. Inilah perbedaan pantun dan syair. Baik anak-anak, sudah sekian materi tentang pantun. Ibu hanya merangkum sedikit saja materi tentang pantun untuk bahasa Indonesia. Anak-anak bisa dibuka saja buku penanya. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri, bisa dipahami lagi. Semoga anak-anakku punya keinginan untuk mengembangkan kesenian yang ada di Indonesia. Contohnya sekarang ini adalah pantun. Tugas selanjutnya akan Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf lagi. Sekian anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.